Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi untuk menyapa sahabat Familia. Ada beberapa rekan sahabat Familia yang ingin juga melakukan barangkali sebuah perbandingan saja terhadap pengalaman-pengalaman yang ayah dan ibu punya begitu, terutama tentang proses pendidikan, komitmen pendidikan terhadap anak-anak. Karena memang tanpa terasa anak-anak sudah tumbuh membesar mendewasa, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini bersama dengan ibu kita akan coba sharing terhadap pertanyaan dan pernyataan yang rekan sahabat Familia request untuk kita coba pendapati begitu. Ini ada 3 pertanyaan, nanti akan secara giliran saja, tidak panelis untuk mencoba mencari perbandingan dari pendapat ayah bagaimana, pendapat ibu bagaimana, tetapi sharing saja satu pertanyaan atau pernyataan dipendapati oleh ibu saja atau ayah saja, tapi baru nanti ada pertanyaan yang ketiga yang kita akan coba sharingkan bersama-sama pendapat ayah dan ibu terhadap satu pertanyaan dan atau pernyataan tersebut begitu. Ini Siap. ada 3 pertanyaan pernyataan ibu ya, jadi sudah dari ya? rekan-rekan sahabat Familia yang request, yang mudah-mudahan ini tetap bisa kita saling tukar pengalaman, karena kita selalu melakukan improvement dalam proses pendampingan anak-anak kita, insya Allah ya Bu ya. Insya Allah. Oke, yang pertama pertanyaannya adalah pernyataannya adalah, pentingkah kesamaan visi dan misi ayah dan ibu dalam memutuskan pendidikan untuk anak-anaknya? Ayah dulu atau ibu dulu? Silakan. Dulu ya. Oke. Ayah dulu untuk pertanyaan ya, untuk itu. pertanyaan pertama ibu minta ayah dulu. Jadi agak ayah keras coba. Mungkin ayah suaranya. Ayah coba jawab ya pertanyaan itu. Pentingkah kesamaan visi dan misi ayah dan ibu dalam memutuskan pendidikan anak-anaknya? Jawabannya adalah sangat penting. Ya, karena dengan visi dan misi yang sama antara ayah dan ibu, kita bisa membantu anak dalam menjalani proses pendidikannya itu secara lebih ajak. Tidak melihat perbedaan, ayah mau kemana, ibu kemana, anak lihat sama, jadi itu menjadi dorongan, menjadi drive buat anak untuk melakukan proses pendidikan itu gitu. Kesamaan visi dan misi ayah dan ibu itu juga sangat penting, karena itu juga akan membantu proses pencapaian visi diterjemahkan dengan tahapan-tahapan yang mungkin bisa lebih didiskusikan secara lebih baik untuk waktu-waktu berikutnya gitu, kepada anak-anak kita, dengan diskusi-diskusi antara ayah dan ibu, dengan melihat proses perkembangan waktu, keterlibatan anak-anak dalam proses pendampingan itu. Itu sih jawaban ayah gitu ya. Oke. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan nomor 2. Kita akan coba ulangi. Setelah kemudian dirasakan penting bahwa perlu adanya kesamaan visi dan misi bagi proses pendidikan anak oleh ayah dan ibu, maka pertanyaan nomor 2 adalah bagaimana terhadap proses pendampingannya itu sendiri. Gitu. Silakan Ibu. Terima kasih ayah. Ibu akan mencoba menjawab. Tadi dari pertanyaan 1 sempat terpotong, kita akan lanjut ke pertanyaan kedua yang sudah masuk. Kita akan jawab. Ini tidak untuk menggurui, tetapi kita sharing pengalaman saja. Sharing saja. Tadi Ibu setuju pada poin 1 bahwa orang tua harus punya kesamaan visi dan misi, karena itu akan memudahkan untuk menjalani prosesnya. Ketika sudah satu visi dan misi, kemudian berkomitmen untuk memilihkan pendidikan untuk anak-anak, pendidikan terbaik untuk anak-anak, maka proses selanjutnya adalah proses pendampingan. Bagaimana proses pendampingannya? Yeah. Tentu proses pendampingan ini dimaksudkan untuk
menjadi jembatan apa yang kita miliki, visi misi yang kita miliki sebagai orang tua itu bisa bisa Terlaksana. disosialisasikan, bisa dilaksanakan oleh anak-anak. Bagaimana cara bisa dilaksanakannya? Tentu harus ada jembatan, harus ada bridging. Jembatannya adalah melalui sosialisasi. Jadi kami melakukan sosialisasi kepada anak-anak dengan cara komunikasi kepada mereka. Sejak mereka usia kanak-kanak, taman kanak-kanak. Apakah anak usia TK sudah bisa diajak bicara? Tentu sudah bisa. Tetapi porsinya mungkin masih didominasi oleh orang tua. Iya. Jadi ketika anak-anak usia taman kanak-kanak, maka yang mendominasi adalah orang tua. Orang tua yang secara detail memberikan informasi tentang lembaga pendidikan yang akan dimasuki oleh anak-anak. Kenapa memilih itu? Apa alasannya? Mereka belajar apa di sana? Itu informasinya harus datang dari orang tua. Sehingga orang tua harus punya banyak sekali literasi, banyak sekali wawasan, banyak sekali informasi tentang hal yang ingin disampaikan kepada anak, sehingga anak menjadi jelas. Nah, usia taman kanak-kanak dengan usia SD pendampingan kita sangat intensif dengan pola komunikasi yang banyak didominasi oleh orang tua, karena pada saat itu anak-anak belum bisa memilih, anak-anak belum tahu benar siapa dirinya, mau kemana dia melangkah, makanya didominasi oleh orang tua dalam konteks itu, begitu. Dalam konteks itu, apakah ada komunikasi? Tentu ada komunikasi. Kita komunikasikan. Tetapi yang banyak berperan adalah orang tua. Sekali lagi, yang paling banyak berperan adalah orang tua. Orang tua menyodorkan banyak informasi kepada anak, anak menyerap. Kemudian anak bertanya biasanya. Usia-usia taman kanak-kanak dan sekolah dasar, anak sangat banyak bertanya. Kita menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Seperti itu. Iya. Kemudian ketika anak sudah lulus SD, dia mau masuk usia SMP dan SMA, maka pola pendampingannya itu tetap dengan komunikasi yang efektif, tetapi porsinya itu sudah seimbang. SMP itu masih 60-40, 60% orang tua kalau boleh dipresentasikan, walaupun itu tidak matematis begitu, tetapi perkiraannya seperti itu. 60 sekedar ilustrasi saja. 60% masih orang tua lebih unggul, 40 anak. Pola komunikasinya seperti itu. Tetapi ketika dia sudah duduk di bangku SMA, maka 50%. Jadi sudah seimbang. Karena anak itu sudah ada di masa dewasa dan dia sudah mengeksplor dirinya, mengeksplor bakatnya, minatnya, kemauannya, sehingga itu harus kita beri porsi yang cukup besar. Jadi ada komunikasi dua arah. Iya. Sudah mulai komunikasi efektif dua arah untuk anak-anak usia SMP dan SMA, seperti itu. Itu proses pendampingannya, dan itu tidak pernah berhenti sampai dengan hari ini. Even mereka misalnya mau melanjutkan ke setelah SMA ke S1 selesai, kemudian ke S2, S3 begitu, tetap pola komunikasinya seimbang. Mereka menginformasikan pilihan mereka, kemudian kita diskusikan, lalu kita putuskan bersama. Seperti itu. Jadi tidak akan pernah lepas. Kalau ada ditanya proses pendampingannya seperti apa, proses pendampingan yang intens kepada anak sesuai kadar tahapan perkembangan anak-anak sampai dengan hari ini, dan itu tidak boleh lepas. Dalam proses pendampingan itu orang tua tidak boleh sebaiknya tidak menyalahkan institusi, tidak menyalahkan lembaga pendidikan, karena tidak ada lembaga pendidikan yang sempurna, seperti tidak ada anak yang sempurna dan tidak ada orang tua yang sempurna. Sehingga masing-masing para pihak harus saling aware, saling punya kesadaran, membackup kelemahan-kelemahan dari lembaga pendidikan itu apa,
kelemahan dari keluarga itu seperti apa, dan anak seperti apa, sehingga kita mencari solusi terbaik pada permasalahan yang muncul di lapangan. Jadi kalau semangatnya mencari solusi, anak pun akan terbiasa mencari solusi terbaik bagi hidupnya, begitu. Tidak menyalahkan, oh karena begini, karena lingkungan ini, karena seperti ini. Tidak seperti itu. Biar bagaimanapun juga tidak ada lingkungan yang sempurna, sehingga kita harus saling mengisi di mana kekurangannya itu orang tua lah yang harus membackup dalam proses pendampingan itu. Ya, terima kasih Ibu, bagus sekali jawaban pendapat dari statement dan pernyataan pertanyaan tadi yang nomor 2. Tapi mungkin Ayah juga sedikit tambahi bahwa perubahan proporsi presentasi yang dimaksud itu juga sebenarnya bagus untuk dalam rangka memberi ruang latihan proses pendewasaan anak. Ya, jadi inisiatif dari anak itu juga dilatih, pendapat, opini diberikan ruang gitu untuk supaya anak juga dilatih dalam hal menentukan, ikut memutuskan, ya, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan untuk proses pendidikan yang dia akan jalani, gitu ya. Oke, sahabat familia, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Ya, ini pertanyaan yang terakhir, tetapi sangat penting menjadi titik puncak dari pertanyaan 1 dan kedua. Tadi sudah disinggung bahwa tidak ada institusi pendidikan yang sempurna, tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada anak yang sempurna. Berarti berbalik kepada kita orang tua, juga tidak ada orang tua yang sempurna. Atas dasar pemikiran itu, maka penting kita melakukan evaluasi terhadap rencana-rencana kita, terhadap apa-apa yang kita sudah laksanakan dan jalani. Ya. Nah, bagaimana kemudian itu dianggap penting dan bagaimana juga hal itu dilakukan? Kelihatannya anakan dari Ibu dulu nih, nanti baru Ayah menyusul. Silakan Bu. Evaluasi apakah penting? Apakah kita lakukan? Apakah penting dan apakah kita lakukan? Oh, iya. Evaluasi itu sangat penting dan itu kita lakukan. Bagaimana bentuk evaluasinya? Bentuk evaluasinya dengan bermacam-macam cara, tetapi kita melakukannya kalau dari timing, dari waktu, kita melakukan evaluasi harian, kita juga melakukan evaluasi akhir pekan, kita juga melakukan evaluasi bulanan, triwulan, semester sampai dengan tahunan. Jadi evaluasi itu sejalan dengan prosesnya. Dan kita tidak pernah mengabaikan faktor evaluasi ini, karena penting sekali. Di lapangan pada kenyataannya banyak sekali permasalahan, banyak sekali problem anak-anak yang harus tiada bosan gitu orang tua harus melakukan pendampingan dan melakukan evaluasi atas apa-apa yang sudah dikerjakan, atas apa-apa yang sudah diputuskan oleh anak-anak begitu. Kita juga mengadakan evaluasi akhir program untuk anak pertama kedua misalnya. Kita sudah memutuskan mereka untuk bersekolah di sekolah negeri, maka kita evaluasi, oh ternyata kita mendapatkan secara jujur kita katakan bahwa terlalu dini melepas anak-anak lulus SD itu ke sekolah negeri, karena fondasinya itu harus sangat kuat. Ketika fondasinya itu belum rampung, apalagi masih kurang, maka itu akan sangat berpengaruh kepada proses selanjutnya. Dan kita harus punya kesadaran bahwa kita sebagai muslim, kita sebagai keluarga muslim memiliki tanggung jawab menyampaikan Islamic value, nilai-nilai keislaman kepada anak-anak kita, dan itu kita tidak boleh abai. Karena kalau kita abai, kita akan bertanggung jawab di
yaumul hisab kelak. Dan itu sangat berat begitu, sangat berat. Sehingga pada saat kita sadar akan hal itu begitu, kita mencoba seoptimal mungkin membackup anak-anak yang sudah kita lepas ke sekolah negeri itu dengan upaya-upaya menanamkan Islamic value di luar lembaga pendidikan, karena kita juga tidak boleh menyalahkan lembaga pendidikan, karena lembaga pendidikan itu punya plus minusnya. Dia punya plus minusnya, tidak ada lembaga pendidikan yang sempurna begitu. Apalagi sekolah negeri yang mata pelajaran agamanya itu sangat-sangat kurang. Sehingga menjadi tanggung jawab orang tua yang berkesadaran mengirim anak-anaknya ke sekolah negeri harus di backup Islamic value, nilai-nilai keislaman kepada anak-anak kita. Tidak boleh kita lepaskan dan tidak boleh kita menuntut orang lain untuk mengisi kekurangan itu. Kitalah sebagai orang tua yang harus membackupnya. Karena evaluasi itulah maka untuk anak ketiga dan keempat kita punya alternatif lembaga pendidikan yang lain seperti pondok pesantren misalnya. Dan alhamdulillah anak ketiga dan keempat itu dua-duanya anak kami masuk ke pondok pesantren. Kami berharap bahwa hal-hal yang menyangkut Islamic value itu didapatkan, life skill dilatihkan, dan tentu saja skill akademik, knowledge, skill dan sikap dalam kerangka akademik maupun religiusitas itu seimbang gitu. Jadi kita mengirimkan anak-anak ke pondok pesantren, mudah-mudahan ini memperbaiki kekurangan kita pada saat berkeputusan pada anak pertama dan kedua. Ya, itu bagian Seperti dari itu. Bagian dari evaluasi, ya? Contoh evaluasi Ya, seperti ya. itu. Oke, ya, terima kasih Bu. Jadi mungkin Ayah sedikit menambahkan saja bahwa memang terhadap proses yang dilakukan tadi Ibu juga sudah menjelaskan, tetapi secara konten mungkin bukan hanya akademik, tidak melulu akademik yang menjadi concern kita, tapi Iya. kita juga concern terhadap bagaimana keberislaman dari anak-anak, ilmunya, ya, juga amaliyahnya. Betul. Ya, sampai ke masalah sikap tadi disinggung, ya mungkin kalau bahasa kita lebih ke adab dan akhlak yang barangkali harus juga mendapatkan tempaan. Nah, kita concern di situ, ya. Tidak terasa waktu juga terbatas dengan 3 pertanyaan ini. Mudah-mudahan bisa menjadi sharing saja, bisa menjadi alternatif opini dan wacana begitu dari sahabat familia sekalian. Sebelum ditutup, ada hal yang ingin ditambahkan dari Ibu? Hal yang ingin Ibu tambahkan hanya satu, bahwa kesadaran kita sebagai orang tua untuk membawa anak-anak kita dan keluarga kita pulang ke sebuah tempat di mana masing-masing dari kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Itulah nilai utama kita, itulah fungsi utama kita mengawal anak-anak. Kita akan membawa keluarga kita kepada jannahnya Allah, dan itu menjadi tugas yang sangat berat dan tidak mudah begitu. Itu harus dilakukan ikhtiar terus-menerus, perbaikan terus-menerus, pendampingan terus-menerus untuk menjadikan tentu saja menjadi generasi yang lebih baik keislamannya dibanding kita. Ya. Terima kasih Ibu atas tambahan sebagai penutup. Mungkin dari Ayah juga ada tambahan bahwa bicara tentang evaluasi, tadi tidak ada anak yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada keluarga yang sempurna, dan juga tidak ada lembaga pendidikan yang sempurna. Mungkin kita ingat gitu bahwa pilar-pilar pendidikan itu memang bukan hanya sekolah dan juga bukan hanya keluarga. Ada hal yang juga kita sangat andalkan adalah masyarakat, lingkungan. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang sesuatu yang komprehensif, pendekatan proses pendidikan yang harus kita lakukan, maka tugas orang tua untuk memilihkan lingkungan pendidikan yang seperti apakah yang sesuai dengan visi misinya,
dan juga melakukan reevaluasi diri untuk keluarga yang seperti apakah yang memang kita harus bentuk sesuai dengan spirit, visi, dan misi itu, dan kemudian mencari lingkungan masyarakat, bagi lingkungan sosial, bagi anak-anak yang juga sesuai dengan visi misi proses pendidikan yang sudah dikomitmeni. Nah, sulit ya bahasanya ya. Dikomitmeni dari awal gitu ya. Puncaknya adalah pemilihan-pemilihan itu. Selain kemudian proses-proses pendampingan yang kita lakukan. Akhirnya baik itu visi, misi, strategi, perencanaan, evaluasi dan lain sebagainya hanya sebuah terminologi ikhtiar yang kita, keluarga, orang tua bisa lakukan. Ikhtiar ini tidak akan ada artinya apa-apa kalau kita tidak sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang maha berkehendak, maha berkeputusan atas segala sesuatu. Manusia boleh berencana, tetapi kehendak dan keputusan ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh sebab itu, jangan kita lupakan peran kita sebagai orang tua untuk senantiasa mendoakan anak-anak kita. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi habli minas solihin. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, Amin. keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang tidak hanya menyejukkan mata tetapi juga menyejukkan hati, yang menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa kelak. Amin ya robbal alamin. Demikian sahabat Familia, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami pamit undur, ketemu sampai episode berikutnya. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.